Teman-teman, saya mau bahas soal selingkuh. Mengapa orang bisa selingkuh? Ada dua alasan orang bisa selingkuh. Salah satunya nanti ada yang benar-benar sulit untuk berubah. Bukan saya berburuk sangka, bukan saya tidak yakin, tapi memang kenyataannya tuh begitu. Pertama, orang selingkuh itu karena selingkuh hati. Selingkuh hati itu seperti apa? Pasangannya dia persepsikan sudah tidak menghargai dia, sudah tidak menyayangi dia, tidak mencintai dia lagi. Kosong hatinya seperti padang gurun. Ketika ada orang lain yang bisa memberikan sedikit aja perhatian, sedikit aja kasih sayang, itu rasanya kayak setetes air yang sejuk gitu loh. Makanya dalam psikologi pernikahan tuh memang kita perlu untuk maintain hubungan dengan cara mengucapkan apresiasi ke pasangan untuk hal terkecil sekalipun. Ucapkan terima kasih, ucapkan kata-kata cinta seperti I love you, aku sayang kamu. Berikan apresiasi, pujian, kamu cantik, kamu ganteng, dengan seterusnya tentunya. Ketika dalam pernikahan sudah tidak ada ritual seperti itu, orang tuh merasa kosong gitu loh, merasa hampa gitu. Ini menyebabkan mudah untuk tanda petik terbuka hatinya untuk orang lain. Jadi selingkuh hati ini lebih kepada pasangan, baik pacar maupun suami atau istri, sudah tidak lagi merasa dicintai gitu loh. Ketika ketemu orang yang bisa mengisi kekosongan hatinya, itu langsung terasa nyaman gitu. Ada yang sudah parah banget sampai kemudian pindah hati. Dia sudah nggak cinta lagi sama pasangan dia yang sekarang. Sudah pindah hati total. Selingkuh hati yang masih pada taraf, aku tuh masih sayang sama pasanganku, sama istriku, sama suamiku, aku masih sayang. Cuman ya gitu, sekarang tuh aku lagi sering terngiang-ngiang seseorang. Ya mau dibilang cinta sama orang itu enggak juga sih. Mau dibilang sayang enggak juga sih. Cuman bahwa dia pernah kasih perhatian, rasanya tuh gimana ya, rasanya tuh kayak ser gitu, enak aja gitu. Pengen nyari dia lagi, pengen ketemu dia, rasanya gimana gitu. Kalau chatting sama dia rasanya nyaman. Tapi bahwa dibilang cinta, enggak sih. Dibilang sayang, enggak sih gitu. Nah, ini masih bisa ditolong nih ketika dimediasi dengan oleh konselor pernikahan, oleh psikolog, oleh teman, misalkan oleh orang yang netral gitu. Masih bisa dijembatani. Apakah benar suami kamu merasa bahwa dia katanya kurang diperhatikan? Apakah benar? Mungkin dari situ kan dari mediasi akan muncul info-info yang kita nggak ngeh. Misalkan, enggak juga kok, aku udah perhatiin. Cuman yang belakangan agak kurang karena capek jaga bayi masih kecil. Atau mungkin jawaban-jawaban yang nggak terduga seperti, ya gimana ya, dia juga nggak sayang sama aku berasa dia kurang perhatiin aku, jadi mungkin secara alami aku juga jadi cuek sama dia. Nah ketika ada begitu kan jadi merasa, oh iya ya ternyata salahku juga. Masih bisa dimediasi lah, diajak ngobrol masih bisa lah, atau komunikasi berdua. Cuman ya begitu, kalau sudah ketahuan tanda petik selingkuh, mau ngobrol baik-baik berdua tanpa mediator tuh nadanya tinggi gitu loh, bisa mudah marah gitu kan. Nah dengan adanya mediator kan menetralisir. Nah sekarang begini ya, kalau sudah dia benar-benar pindah hati, udah nggak cinta sama kamu lagi, ya berarti itu sudah pindah hati namanya, dia udah nggak cinta sama kamu. Ini sudah nggak bisa ditolong. Ini penyebab pertama, orang tuh selingkuh hati ya. Yang kedua, saya akan bahas mengenai selingkuh libido. Ini soal nafsu seks. Sekali lagi ini semua edukasi. Ada orang selingkuh karena libido, nafsu seksnya itu tinggi dibanding orang-orang yang lain. Kalau kita bicara nafsu, saya bawa dulu ke nafsu makan, nafsu berkuasa, dan nafsu lainnya. Semua orang butuh makan, setiap orang punya nafsu makan. Tapi ada orang yang nafsu makannya itu tinggi banget gitu. Kan kita makan untuk hidup ya, tapi ada orang yang hidup untuk makan tuh. Dia hidup tuh untuk menikmati makan. Makan bagi dia tuh dunianya dia gitu loh. Kalau kita kan ya makan untuk hidup secukupnya supaya bisa bertahan hidup kan, untuk energi, untuk nutrisi kan. Tapi ada orang yang hidup untuk makan gitu. Lalu nafsu lain, nafsu berkuasa. Ada orang yang pengen banget berkuasa sampai nyingkirin orang. Oke, langsung sekarang ke nafsu seks. Semua orang punya nafsu seks. Saya punya nafsu seks, Anda punya nafsu seks. Tapi ada orang yang nafsu seksnya itu, yang libidonya itu tinggi banget gitu. Apa penyebabnya? Ada dua penyebabnya. Pertama dari biologis. Ada orang yang secara gen kromosom memang turunan ya, dia emang libido seksnya tinggi. Itu biologis, murni biologis, nggak ada unsur psikologisnya. Tapi ada unsur yang kedua, hal yang kedua, libido seks bisa tinggi karena memang nafsu seksnya itu dari psikologisnya. Penyebabnya adalah waktu kecil pernah atau sering nonton film porno, atau pernah baca bacaan yang porno, atau pernah melihat orang tua melakukan hubungan seks. Orang yang libidonya tinggi tuh karena gini, waktu dulu dia balita gitu ya,
dia tengah malam pernah mendengarkan atau melihat orang tuanya melakukan hubungan seks. Saya ingat seorang klien, dia mengatakan masih kanak-kanak usia berapa gitu, dia bangun untuk kencing gitu, buang air kecil, dan dia melihat mama papanya sedang melakukan hubungan seks, karena mereka satu kamar bertiga kan, papa, mama, dan dia. Ini sebelum saya lanjutkan, saya ingin kasih Anda tips, wahai orang tua, saya mohon suami istri, kalau kamu sudah punya anak balita atau kanak-kanak, boleh tidur sekamar, tapi kalau mau berhubungan seks, tolong jangan di kamar itu juga. Walaupun Anda berkata, anakku udah tidur kok jam segitu, udah malam, jam 11 malam atau jam 1 malam. Gini loh, saya sedikit kasih Anda ilmu neurologi ya. Kita kalau tidur, misalkan kita tidur jam 9, bangun jam 4 misalkan, atau bangun jam 5. Kita tidur bangun jam 4, jam 5, dari jam 9 kita tidur. Itu sepanjang malam enggak yang tidur hilang melulu. Ada kalanya entah jam 11, jam 10, jam 1, jam 2, kita naik bentar ke gelombang theta. Gelombang theta itu gelombang setengah sadar. Gelombang theta itu 4-8 Hz. Hz itu cycle per second. Ya, Anda nggak perlu hafalin bahasa ilmiahnya. Jadi, otak kita muncul sebentar ke gelombang setengah sadar, namanya gelombang theta. Di gelombang itu, walaupun mata nggak melek, ini kuping denger. Jadi, mohon maaf kalau ada suara-suara tertentu itu akan terekam gitu. Apalagi yang bangun untuk buang air kecil, bangun untuk mengambil posisi enak, ya, geser atau pindahin badan, itu udah pasti gelombang theta. Kalau sampai mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, karena kadang-kadang mata kebuka juga untuk sebentar untuk ganti posisi gitu. Itu masuk ke alam bawah sadar rekamannya. Kalau di waktu kecil pernah lihat orang tua berhubungan seks, perbendaharaan itu, tayangan itu, atau suara itu akan masuk ke alam bawah sadar, libido seksnya menjadi tinggi. Kalau Anda mau berhubungan seks dengan pasanganmu, kan anakmu di kamar, boleh tidur bertiga boleh, cuman kalau Anda ingin berhubungan seks, ya keluar, mungkin di ruang tamu, kayak di kamar yang lain, kayak jangan di kamar itu, nggak boleh gitu loh. Walaupun ada yang bilang, kami pakai teknologi selimut loh. Burakakak. Masa selimut teknologi selimut misalkan. Ya mohon maaf, yang gitu-gitu kan mohon maaf ada suaranya, tetap aja nanti kedengaran. Jangan deh. Ini saya serius ya, saya nggak ngomong porno. Saya demi kebaikan, ini seks edukasi seks gitu loh. Jangan lakukan di kamar yang sama di mana ada anak. Ya di ruang tamu kan bisa. Kalau di rumah Anda cuma tinggal bertiga, Anda, istri, Anda, suami, dan anak kan cuma bertiga. Ya udah di ruang tamu kan bisa di malam hari. Keluar bentar di ruang tamu atau di tempat yang lain. Ini penting loh, karena ngeri loh kalau anak tuh pernah mendengar atau melihat orang tua berhubungan seks, itu ngeri banget loh. Jadi gini, ada orang yang selingkuh tuh karena nafsu seksnya ketinggian. Apalagi yang nonton film porno. Orang nonton film porno, itu imajinasi dia liar. Karena dia bisa tahu bahwa, wah bisa begini, bisa begitu. Ada ini, ada itu, ada cara begini, cara begitu. Walaupun kamu jadi pasangannya dia, udah muasin dia, kamu istri dia, kamu suami dia, udah muasin dia nih, udah melakukan kewajiban, tetap aja, karena orang yang nonton film porno itu dia butuh tanda petik variasi, butuh hal yang liar-liar, yang aneh-aneh. Seniat apapun kamu ingin melayani suami, melayani istri, tetap kamu akan kalah sama aktor atau aktris di film porno yang dia sering nonton itu. Karena walaupun kamu sehebat apapun ingin melayani suami, tetap nanti nggak ada habisnya, nggak cukup-cukupnya. Karena ada seorang perempuan pernah curhat sama saya, Mas, aku tuh kurang apa sama suami. Udah aku lakukan semua kewajibanku, udah totalitas masih aja selingkuh. Ya itu libidonya ketinggian. Orang yang libidonya ketinggian tuh nggak hanya sekedar istri bisa melayani atau tidak, tapi butuh variasi, imajinasi dia liar soalnya. Karena standar dia, perbandingan dia tuh ke film itu gitu loh. Bagi nona-nona yang belum menikah ya, kalau pacarmu, cowokmu, calon suamimu, kamu tahu dia suka nonton film porno, saya minta tolong jangan lanjutin deh, beneran. Seniat-niatnya kamu, walaupun kamu punya hati untuk melayani suamimu, tetap nggak bisa. Karena orang nonton film porno, orang yang suka nonton film porno tuh benar-benar haus akan variasi, lapar akan variasi. Bukan cuma soal cara ini dan cara itu, tapi dia butuh orang berbeda, itu ngerinya. Dia butuh orang yang lain. Kan ngeri loh kalau begitu tuh. Tapi aku udah terlanjur sayang, ya gimana lah. Yang penting saya udah sampaikan tugas saya bahwa jangan deh, jangan. Sama seperti orang yang nafsu makan tinggi. Sumpah, gue tuh pengen banget bisa langsing, ingin kontrol makan supaya nggak nafsu makan tinggi. Logikanya juga bilang, bener, kalau kau nggak jaga kesehatan, makan terus berlebihan, nanti obesitas, nanti nggak sehat loh. Tahu, ngerti, mau lepas, tapi kalau makan tuh kayaknya bertubi-tubi, nggak kenyang-kenyang. Itu dari alam bawah sadar, ayo makan, belum puas nih gitu loh. Itu alam bawah sadar. Satu lagi soal alam bawah sadar, ada ibu-ibu yang sangat pengen ngelupain mantan. Mas, aku tuh pengen ngelupain mantan, si Japra tuh. Tapi entah kenapa sering terngiang-ngiang gitu. Mau makan inget dia, mau minum inget dia, mau mandi inget dia, mau juga inget dia. Gimana ya supaya ngelupain ya? Karena gini, banyak wanita, suaminya itu sama si Japra, mantannya itu posisi di batin dia berbeda. Si Japra ada di alam bawah sadarnya. Si suami hanya ada di logikanya. Jadi dia hanya ingat suami waktu untuk hitung-hitungan nih.
untuk nanyain uang belanja, untuk lapor uang belanja, hal-hal yang logika baru ingat suaminya. Tapi si Japar ada di alam bawah sadar. Kenapa? Ya itu karena mungkin sama Japar dulu pacarnya lama ke tempat-tempat indah, pantai, gunung, tepi danau, padang rumput, taman bunga, semak-semak, dan lain sebagainya. Beruang kakak. Jadi masuk di alam bawah sadar, sehingga aku pengen nggak inget si Japar lagi, tapi aku nggak bisa. Nah gitu. Nah jadi alam bawah sadar tuh hal-hal, rekaman-rekaman, kenangan-kenangan, sugesti-sugesti, program-program tertentu yang logika kita nggak sanggup lawan, perasaan kita nggak sanggup lawan. Aku pengen berhenti nggak ngelakuin itu, pengen berhenti nggak ingin itu lagi, tapi kok bisa inget terus ya? Nah itu. Contoh orang yang cemas. Pengen aku nggak cemas, pengen tenang. Aku tahu ini salah, kenapa aku bisa gini ya? Padahal dulu aku nggak gini. Logika dia juga menentang, tapi kok cemas, deg-degan, panik, dan lain sebagainya. Selingkuh paling banyak terjadi di awal-awal tahun-tahun pertama pernikahan. Karena habis kamu lahiran kan, kamu jaga bayi, tengah malam begadang kan. Kadang-kadang suami minta jatah, kamu bilang, capek sayang, capek, besok ya gitu. Sementara laki-laki tuh, ini edukasi seks, laki-laki tuh seminggu 2 kali mendapatkan hubungan seks. Kenapa? Karena mohon maaf, sperma itu diproduksi setiap 3 hari sekali penuhnya. Jadi seminggu tuh 2 kali. Bagi yang sudah menikah ya, kalau yang masih lajang belum pernah melakukan hubungan seks, itu mimpi basah. Mekanismenya keluar dari mimpi basah. Anda tahu mimpi basah apa? Anda Google sendiri, saya nggak mau jelasin di sini. Banyak laki-laki selingkuh, tanda petik, atau juga jajan di luar karena di awal-awal itu tuh pernikahan tuh. Karena pas istri lagi capek-capeknya jaga bayi. Saya juga ingin kasih saran kepada Anda, wahai para calon istri atau para istri. Kalau suami ngajak, kamu lagi nggak bisa, jangan yang, capek. Jangan gitu loh. Cara ngomong yang bener tuh gini, sayang, aku pengen sih, cuman besok ya. Aku lagi, energinya lagi nggak cukup nih gitu, lagi lelah gitu. Mendingan begitu, tetap menyampaikan kamu tuh ingin, mau, tapi nggak bisa sekarang. Udah yang paling bener udah begini caranya. Sayang, aku pengen juga sih, cuman besok ya. Aku lagi butuh tidur banget, semalaman aku jaga anak kita, nggak tidur. Suami diomong gitu enak loh, paham. Nah, mengapa saya jelaskan panjang lebar begini? Kalau sudahlah suamimu itu libidonya tinggi, kamu juga waktu nolak caranya nggak elegan, main ngasih punggung aja, atau nggak mau capek tahu. Itu bahaya, bisa jajan dia di luar. Kita nggak seujon ya, kita nggak berburuk sangka. Saya bicara realitas. Banyak laki-laki itu jajan pada usia-usia pernikahan begitu. Karena ada yang setahun itu dikasih istri jatah 6 kali gitu loh. Karena lagi capek jaga anak, itu kan ngeri banget. Orang yang sudah menikah, yang sudah pernah merasakan hubungan seks itu, para seksolog memang mengatakan seminggu laki-laki sudah dapat 2 kali. Ada 3 penyebab teratas yang menyebabkan terjadinya perceraian. Pertama, karena selingkuh. Jadi selingkuh itu penyebab nomor 1 dari perceraian. Yang kedua, orang bercerai karena apa? Kepribadian yang nggak cocok. Dulu dipaksakan, katanya cinta. Setelah cinta pudar baru ngeh. Ketika butanya udah sembuh, dulu kan cinta masih buta tuh, hatinya buta. Sekarang ketika jiwanya sudah sembuh dari buta, kemudian baru ngeh, kami tuh nggak cocok ya sebenarnya ya. Contoh, dominan sama dominan kan nggak cocok. Tapi dulu karena cinta ya diperjuangkan dulu. Terlalu pendiam sama terlalu pendiam menikah kan sebenarnya nggak boleh. Diam-diaman kan nggak boleh. Orang diam sama orang diam kan nggak boleh. Dan lain sebagainya. Ada banyak, saya sudah nggak perlu bahas karena di video-video sebelumnya saya pernah bahas mengenai kecocokan kepribadian untuk menikah. Yang ketiga, orang cerai karena mertua. Mertua turut campur dan lain sebagainya. Kita nggak bahas itu, saya sudah pernah bahas soal mertua. Sekiranya berkenan, link ini kamu share ke teman kamu, terutama nona-nona yang akan menikah. Kalau link ini sampai ke seseorang yang rendah hati, mau diajarin, mau dinasehatin, tercegahlah beberapa anak di masa depan dari fatherless. Kita nggak bisa nolong banyak orang, tapi berkat jasamu ingin share link ini, tercegah beberapa anak dari fatherless karena ayahnya itu selingkuh dan lain sebagainya. Lumayan lah bisa nolong beberapa anak kan, daripada nggak sama sekali. Oh ya kawan-kawan, untuk sementara jadwal training saya hanya ada di beberapa kota. Nggak seperti dulu 18 kota. Bagi kamu, teman-teman yang berada di kota yang di luar jadwal kami sekarang ini, yang merasa bahwa aku udah butuh banget deh untuk diterapi. Ada luka batin, ada sesuatu yang aneh pada diriku yang harus segera diatasi. Sementara belum ada jadwal training di kota kamu. Apa boleh buat? Saya akan adakan training privat untuk kamu. Ya. Caranya gimana? Kamu follow akun Instagram Kuliah Psikologi. Kamu DM untuk bikin appointment, nanti training pribadinya itu melalui telepon. Saya akan telepon kamu. Tentu saya telepon kamu itu setelah bikin janji, daftar dulu, dan lain sebagainya. DM
akun Instagram Kuliah Psikologi. Saya mau minta tolong, siapa yang nonton sampai detik ini, mohon komen emoticon smile, senyum. Saya jadinya tahu siapa yang nonton sampai selesai. Kenapa? Saya selalu salut sama orang-orang yang suka ngilmu, suka belajar. Karena kan banyak tuh orang yang giliran video prank, settingan, nonton sampai tuntas. Tapi video ngilmu begini, di skip-skip aja gitu loh. Saya tuh sering tahu lihat kolom komentar, oh ini berarti dia yang ngasih tanda ini nonton sampai habis. Keren gitu loh. Saya lihat namanya siapa gitu. Kagum aja, kagum. Karena gini, saya kan orangnya cukup kutu ilmu ya. Kalau kita pernah dengar istilah kutu buku, ini lebih luas, kutu ilmu. Maka kalau saya tahu ada orang-orang lain yang juga kutu ilmu tuh kayak seneng aja. Sekaum nih, kaum yang dahaga akan ilmu. Baik demikian ya. Terima kasih banyak ya. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin.